Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang tanya, apakah ada orang yang sakti, manusia yang sakti? Kalau kita bayangkan istilah sakti, sebagaimana yang kita pahami, seolah orang sakti itu adalah orang yang bisa berjalan di atas air mungkin ya, atau di atas bara api, atau bisa kebal bacok mungkin, atau yang lain sebagainya. Ini banyak sekali istilah sakti itu, intinya di luar manusia pada umumnya. Tetapi kalau ditanya seperti itu, apa ada orang yang sakti? Ya, bisa jadi ada. Ya, jadi ada, tetapi dalam makna bukan sakti dalam yang saya sebutkan dalam contoh tadi. Bukan orang yang memakan kaca, beling, bukan orang yang kemudian bisa melewati api ya, atau yang melewati di atas air atau terbang dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sakti itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dirinya yang mengakui sakti, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ketentuan kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut, dengan ketentuan kemuliaan ya, dengan ketentuan karomah barangkali, kemuliaan atau ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan kemuliaan dan ma'unah pertolongan Allah memberikan pengajaran, bimbingan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjadikan kita mulia, Allah yang akan menjadikan kita sakti, Allah yang akan menjadikan kita tertolong. Bukan kita menolong diri kita sendiri, bukan kita sakti dengan mengatakan diri kita sakti, tidak, tetapi oleh Allah dimudahkan, diselamatkan, dilindungi, dicegah dari hal-hal yang buruk ya. Dan lagi pula seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, disuruh sholat ya mau sholat, disuruh ngaji ya mau ngaji ya, disuruh melakukan ketaatan, kebaikan, kesolehan ya dia mau gitu ya, tidak menolak sama sekali. Bahkan disuruh meniru akhlaknya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi juga dia nggak nolak, dia mau ya, dengan ringan, dengan ikhlas, dengan ridho ya. Jadi menjalankan kehidupan sehari-hari itu sesuai sunnah Nabi, sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Apalagi orang yang kemudian bertakwa itu oleh Allah diberikan jaminan, bahkan bisa dibaca dalam surat At-Talaq itu ya, ayat 2-3 itu ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kelapangan ya, kelapangan yang apa yang dimaksud kelapangan? Hatinya selalu bahagia, kelapangan pikirannya tidak berasa ruwet, pikirannya pun fokus kepada kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan, pikirannya juga tenang ya, hatinya bahagia. Coba kan nyaman hidup seperti itu ya, nyaman sekali tentu ya. Dan kata makhroja ini juga bisa jalan keluar yang solusi hidupnya akan menjadi solutif bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain ya. Jadi hidup yang bisa selalu mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang namanya hidup mesti ada ujian ya, nggak mungkin kita hidup ini tanpa ujian. Entah ujian sakit, entah ujian sehat pun juga ujian, entah ujian kaya atau juga sebaliknya kekurangan, itu juga semua ujian ya.
ujian dari Allah, ujian bahagia, susah, itu juga semua ujian. Oleh karenanya dalam kondisi ujian apapun, ya, dalam kondisi kita dipilih oleh Allah menghadapi suatu ujian, ya kita harus tingkatkan takwa lagi kepada Allah, taat lagi kepada Allah, ya, supaya kita bisa tahu takwa itu bagaimana. Ya kita cari sumbernya, kita kaji, kita baca di Al-Quran. Oh ternyata Allah menginginkan hidup kita seperti ini. Oh ternyata Allah menyuruh saya sholat, ya tak sholat. Allah menyuruh saya sabar, kita sabar. Allah menyuruh kita syukur, kita syukur. Allah menyuruh kita taat kepada Kanjeng Nabi, ikuti sunnah beliau, contoh-contoh beliau dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Ya udah, saya pun mau mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah kalau sudah begitu, insya Allah ya kita akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah itu. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki. Rizki itu cakupan luas ya para sahabat ya. Rizki itu rizki kesehatan, rizki keuangan, rizki bahkan rizki kesabaran, kesyukuran, keikhlasan, rizki macam-macam hal. Ya, rizki pertolongan, rizki perlindungan, rizki keselamatan, itu semua rizki. Ya, rizki yang keluarganya bahagia, rizki anak-anaknya soleh-soleha, itu semua adalah rizki dari Allah SWT. Nah, ya, masya Allah. Sehingga inilah orang sakti yang sesungguhnya, yang kesimpulannya ya. Jadi orang sakti yang sesungguhnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bukan dirinya yang mengakui dirinya sakti, tidak, tetapi Allah yang menjadikan dia sakti. Sakti dalam konteks, ingat, jangan dibelokkan, sakti yang dimaksud adalah kemuliaan dari Allah SWT, maunah dari pertolongan dari Allah SWT. Sehingga Allah yang maha mengatur hidup kita, maka kemudian kita ikut aturan hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, ya. Yang hakikatnya kita sendiri adalah lemah. Kita meninggalkan Allah pasti lemah kita. Kita sendiri hakikatnya lemah. Nah, buktinya apa? Buktinya kita ngantuk, tertidur, dikit nyamuk pun tidak terasa, dikit semut tidak terasa, ya, dipukul pun juga nggak tahu gitu ya. Namanya tidur ya, itu kondisi kita yang begitu lemah. Apalagi kondisi yang paling lemah di saat kita nantinya suatu saat akan mengalami mati. Ya, itu kondisi kita yang sangat lemah. Dia apa-apain juga nggak tahu gitu ya. Ya jadi mau dipukul nggak tahu, apalagi itu kondisi kita yang sangat lemah. Oleh karenanya kita sadari kelemahan kita, maka Allah akan berikan kemuliaan ya kepada kita ya. Kita sadari kelemahan kita, lalu menghamba kepada Allah, lalu menambah rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dengan terus bersemangat mencari ridha Allah SWT dalam syariat ini, syariat Islam. Kemudian kita tetap semangat ya, selalu mencari ridha Allah, dan kita menjadi orang yang sakti yang sebenarnya, bukan dalam sakti konteks bagaimana di luar yang dipahami ya, itu sakti ala sakti yang di yang justru malah menimbulkan satu kesombongan ya, akhirnya dia menyombongkan diri, padahal itu bukan kesaktian, tapi itu bisa jadi itu bisikan syaitan. Oleh karena kita bisa menjaga diri, mengawas diri, jauhi sifat-sifat sombong dan penyakit-penyakit hati yang lain, dan kita bersihkan hati kita menjadi pribadi yang nafsul mutmainnah, jiwa yang bersih, atau hati yang qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjawab apa yang ditanyakan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.